Di awal film terlihat sepasang kekasih yaitu Margot dan Taylor yang akan berlayar menuju pulau pribadi tempat sebuah restoran eksklusif bernama Hawthorne. Taylor memang merupakan seorang kritikus makanan, jadi pengalaman fine dining di restoran Hawthorne menjadi salah satu impiannya. Sayangnya pengalaman fine dining di Hawthorne tidak bisa dirasakan oleh sembarangan orang. Pengalaman ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang kaya dan mampu membayar dengan harga fantastis. Karena untuk pergi ke pulau pribadinya saja para pengunjung harus menggunakan sebuah kapal yang telah disiapkan oleh para staf restoran. Selain Margot dan Taylor, ada beberapa tamu lainnya yang juga menghadiri fine dining tersebut. Di antaranya adalah seorang kritikus makanan bernama Lillian dan editornya yang bernama Ted, pasangan kaya raya Richard dan Anne, bintang film terkenal bernama George dan asistennya yang bernama Felicity, serta 3 orang pebisnis sukses bernama Soren, Dave dan Bryce. Sesampai di pulau pribadi, para pengunjung disambut oleh seorang pelayan yang bernama Elsa. Ia mendata satu persatu tamu yang telah melakukan reservasi, namun ternyata nama Margot tidak termasuk di dalam daftar tamu. Hal ini terjadi karena Taylor telah putus dengan wanita yang akan ia ajak dan Margot sekarang adalah teman kencannya yang akan menggantikan mantan kekasihnya itu. Setelah itu para tamu pun diajak berkeliling di sekitar pulau. Elsa menjelaskan bahwa di pulau itulah mereka mengembangbiakan bahan-bahan berkualitas yang nantinya akan diolah oleh para chef. Singkat cerita, acara fine dining pun akhirnya dimulai. Semua tamu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Sambil melihat para chef handal sedang memasak berbagai hidangan, seorang pengelola sekaligus kepala chef yang bernama Julian Slowick kemudian memperkenalkan diri di hadapan setiap tamu. Ia yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan setiap menu yang akan disuguhkan sekaligus menyampaikan sedikit pesan di balik setiap menu tersebut. Taylor yang merupakan penggemar berat Chef Julian tentu saja merasa terharu bisa menikmati hidangannya. Ia terlihat sangat bersemangat dan bisa dengan cepat memahami setiap pesan yang ingin Chef Julian sampaikan melalui setiap menu. Singkat cerita, kini para tamu akhirnya disuguhkan menu yang selanjutnya. Untuk menu kali ini spesial diciptakan oleh seorang wakil chef yang bernama Chef Jeremy. Ia menciptakan sebuah menu yang berjudul The Maze atau yang berarti kekacauan. Dalam arti kekacauan yang sebenarnya, Chef Jeremy menembak dirinya sendiri di hadapan semua tamu. Pesan yang ingin ia sampaikan melalui menu itu tersampaikan dengan baik karena apa yang ia lakukan berhasil membuat para tamu panik dan terjadilah kekacauan. Aksi yang sangat totalitas telah ditunjukkan oleh Chef Jeremy sehingga demi keberhasilan konsep menunya ia bahkan rela bertaruh nyawa. Karena sudah tidak sanggup lagi dengan semua ini, Richard berniat untuk pergi dari restoran itu, namun malah dihentikan oleh Elsa yang lantas menyuruh seorang petugas untuk memotong salah satu jari manis milik Richard. Apa yang terjadi membuat para tamu sangat ketakutan dan tidak berani mencoba kabur. Saat semua tamu ketakutan, Taylor justru sangat kagum dengan konsep yang diciptakan oleh Chef Jeremy. Ia tampak seperti seorang psikopat yang dengan santai menikmati hidangan di tengah suasana yang mencekam. Singkat cerita, sebelum hidangan selanjutnya disuguhkan, Chef Julian mendekati Taylor karena memiliki respon paling positif di antara tamu yang lain. Chef Julian mengungkapkan bahwa Taylor diundang secara pribadi dan sudah mengetahui bahwa acara itu akan berakhir dengan kematian semua orang. Jadi itu artinya dia sengaja mengajak Margot, bukan mengajak mantan kekasihnya. Atas perbuatannya itu, Chef Julian pun sengaja mempermalukan Taylor dengan memaksanya memasak di dapur dan menghina masakannya. Hal itu pun membuat Taylor merasa terpuruk hingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu, Chef Julian meminta Margot untuk pergi mengambil panci besar. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Margot untuk menyelinap ke rumah Chef Julian. Sesampai di dalam rumah, Margot dipergoki oleh Elsa dan langsung diserang. Terjadilah perkelahian di antara mereka dan diakhiri dengan kematian Elsa yang tidak disengaja. Kemudian Margot memasuki kamar Chef Julian dan melihat kliping koran tentang kehidupan masa lalu Chef Julian yang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Selain itu, di sana Margot juga menemukan radio komunikasi dan menggunakan radio itu untuk meminta bantuan pada petugas pantai. Tak lama kemudian seorang petugas pantai benar-benar datang ke restoran tersebut. Untuk sesaat para tamu merasa cukup lega karena berpikir mereka akan diselamatkan. Namun ternyata petugas pantai itu adalah seorang chef yang sedang menyamar. Karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, Margot pun nekat mengatakan bahwa ia tidak suka dengan masakan Chef Julian. Porsinya terlalu kecil dan masakannya tidak enak karena tidak dibuat dengan cinta. Saat Chef Julian bertanya apa yang ingin ia makan, Margot menjawab ia memesan cheeseburger dan kentang goreng. Mendengar hal itu, Chef Julian pun langsung menyiapkan pesanan Margot dengan sepenuh hati.
Margot kemudian menggigit dan memuji cheeseburger buatannya lalu bertanya apakah dia bisa membawa pulang sisa burger yang belum ia makan. Dengan senang hati Chef Julian langsung membungkuskan makanan untuk Margot dan memberikannya bingkisan serta mengizinkannya pergi. Setelah keluar dari restoran itu, Margot pun menemukan sebuah kapal dan menggunakan kapal itu untuk kabur dari pulau tersebut. Sementara di dalam restoran para tamu disuguhkan hidangan penutup dengan remahan biskuit di lantai dan jubah kecil yang terbuat dari marshmallow, serta topi yang terbuat dari coklat. Chef Julian kemudian membakar restoran itu dan membunuh semua tamu, staf dan dirinya sendiri hingga akhirnya film pun akhirnya selesai.